Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri beton ini. Kali ini kita akan membahas sebuah informasi di dalam sebuah uh, sosial media ya, di sosial media, yaitu di halaman fanspage-nya orang sini hari Sabtu, yaitu mengenai PRT yang kerja di negara ini. Kawan-kawan mungkin banyak banget yang share ya video, entah itu foto tentang kondisi masyarakat di sini melakukan hal-hal ibaratnya yang nggak patut ya untuk dilihat sebenarnya. Jadi itu adalah ungkapan mungkin semacam bentuk protes ya. Kalaupun mereka mau melawan, itu pasti akan berakhir dengan penjara gitu. Jadi mereka melakukan hal di luar, ibaratnya nggak wajar lah, biar kelihatan agak sutris. Ya. Oke, dan juga kita tahu ketika pemerintah beton ini memberlakukan beberapa kebijakan itu menekan masyarakatnya sini. Kemudian masyarakatnya sini atau lopan kita atau juragan kita ini menekan si PRT-nya. Ya. Jadi mereka pusing dan melimpahkan ini juga ke PT-nya seperti itu kan, atau PRT-nya. Jadi sebenarnya mereka juga tertekan, kita juga tertekan dengan keadaan. Dan banyak banget curhatan kawan-kawan yang dimana mereka diputus kontrak oleh si juragannya, dan di sini mendapatkan perhatian dari beberapa juragan di sosial media atau online yang dibahas. Kemudian ini dilihat oleh warta atau berita orang sini, tepatnya di sebuah fanspage ya. Kemudian ini dibicarakan. Disinilah ada poin-poin yang wajib kawan-kawan ketahui. Menurut aku ini penting banget buat bekal kawan-kawan jika mengalami pemutusan kontrak di tengah-tengah pandemi. Nah di situ aku membacanya bahwa juragan itu ada yang berbicara bahwa PRT dinyatakan positif, kemudian mendapatkan pemecatan ya dari juragannya. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, PRT tersebut sudah positif atau terinfeksi. Kemudian dia sudah sembuh. Sembuh itulah dia dipecat. Itu juga ada. Jadi sembuh dari terinfeksi ini, tapi mengalami pemecatan setelah dia sembuh yang seharusnya dia bekerja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa sih di masa si CC atau PRT-nya ini dikarantina, mengapa mereka tidak dipotong gajinya saja daripada dipecat seperti itu? Padahal kita tahu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu jelas-jelas sudah sejak lama ketika PRT-nya mengalami sakit ini tidak boleh dipotong gaji. Ininya mereka mencari jalan keluar, tapi sekali lagi itu bukan solusi. Karena kebanyakan dari mbak-mbak yang terinfeksi itu bukan karena dia libur, tetapi karena dia ini belanja, tetap mengantar anak, tetap anak dan si cecenya keluar untuk ke taman, itu ya. Ini terbukti ada teman aku ya yang dimana dia tidak kemana-mana mbak, tidak libur hampir selama 2 bulan, tapi terinfeksi juga. Tahu nggak kenapa? Belanja nggak belanja sih, tapi kenapa dia terinfeksi? Ternyata ini ada saudara majikannya laki-laki ini selalu datang ke rumah dia. Nah ketika dia tuh datang, dia itu terpapar dan menulari si cecenya seperti itu ya. Jadi ini hanya sebagian kecil. Tetap aja ada mbak-mbak yang dimana dia itu tetap melakukan, bosnya ini tetap melakukan makan bersama dengan apa berkumpul dengan banyak orang. Jadi dia ngundang ini tetap aja hal seperti itu juga ada ya. Jadi tak sarankan mbak-mbak kalau memang benar-benar berat banget dengan kondisinya, ya sudah silakan Anda melaporkan ya. Tapi kalau mbak-mbak masih bisa menahannya, nggak usah. Tapi kalau sampai mengalami pemecatan, silakan mbak-mbak menulis semuanya kronologi kenapa Anda dipecat dan kenapa Anda terinfeksi. Karena semuanya itu terinfeksi, enggak dari liburan atau Anda libur. Banyak yang tertular dari bosnya, bahkan orang-orang atau family bos itu datang ke tempat mbaknya atau ke tempat juragan mbaknya ya. Jadi ceritakan semuanya. Oke, bagi mbak kalau sudah dipecat nggak masalah, tetapi mbak bantuan teman yang lain nantinya biar bos ini mendapatkan pelajaran ya. Ketika dia mendapatkan pelajaran, jadi nanti sama saudara kita dia tidak sewenang-wenang.
biar nanti pihak dari imigrasi ini memblacklist si bosnya. Jika terbukti bisa didenda sebesar 100.000 dolar sini. Dan juga pembacklistan tadi, yang mana ketika dia mau mengambil CC, ini aplikasi visa terbaru CC-nya yang baru ini ditolak. Jarak sosial yang sudah ditetapkan, tetap tidak boleh berkumpul 2 orang di dalam kelompok Anda dan memakai masker. Dan bagi mbak-mbak yang makan dan minum di tempat umum, ini usahakan berhati-hati. Kalau enggak sampai minum dan makan ini ditutup. Kalau enggak sampai bisa mencari alternatif lainnya, tidak makan dan minum di area terbuka. Itu saran saya. Dan kemudian tetap cepat-cepat minumnya, cepat-cepat makannya, jangan santai. Kalau ada orang yang upload informasi ini katanya udah wong cuma minum aja kok langsung didenda. Nah, kita nggak tahu apakah mbaknya itu nggak cepat-cepat atau dia masuk kepada undang-undang yang mana makan dan minum di area terbuka. Dan ada lagi orang bilang sudah tanya sama Pak Pol. Sekali lagi ya jelas Pak Pol akan menjawabnya nggak apa-apa ya, asal cepat-cepat. Tetapi kita nggak tahu bagaimana undang-undang tersebut itu dijalankan. Sekali lagi berhati-hati. Semoga kawan-kawan semuanya selamat sampai tujuan. Terus kita pulang membawa hasil yang sangat luar biasa. Dan kita berdoa semoga saudara kita dan anak-anak kita ke depannya itu tidak pergi ke luar negeri seperti kita. Cukup kita saja. Karena kita melihat kondisi di negara yang kita tempati saat ini kadang-kala berubah-ubah kondisinya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.